di Sumedang ini. Iya. Bagaimana dia langsung mencari tuh langsung sampai ke Jakarta loh. Mm-mm. Artinya udah langsung disusupi. Kalau kemarin kalau yang di Pauman itu kan dia sempat kemana-mana dulu kan. Si Prio Mm-mm. sama Ririn itu kan dia ke ke Jakarta, ke Surabaya, nggak cepet gitu kan. Maksudnya terus sampelnya dibuang itu kan di daerah-daerah kota sana gitu. Nggak dideteksi atau segala macam kan. Tapi Mm-mm. yang ini perkara yang kasus ini saya salut sekali. Cepat tanggap gitu. Mm-mm. Melihat kasus pembunuhan ini. Nanti nanti Mr. J bisa digali lagi ya kita Mr. J ya. Nanti saya Iya, pelajari juga nanti kalau apabila iya, ini sudah sampai ke tahap proses persidangan. Gitu Mr. iya, J. Makasih. iya, iya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada polisian di Sumedang. Inilah yang saya katakan saintifik ya ini. Dan ini, dan ini, Bang Nelson, karena ada naluri nih, manusia itu kan dipegangi HP sekarang nih. Ya. Ada rekaman-rekaman itu. Jadi rekaman-rekaman penganiayaan itu ada semua sekarang ini. Jadi setiap yang satu datang megang HP. Karena ada objek orang diikat, dia dia sorot. Nah, begitu ini terungkap cepat, handphone itu belum sempat dibuangin. Jadi polisi itu menemukan video-video, gambar-gambar saat orang ini dianiaya. Kan nggak nyangka ini yang 7 orang ini tiba-tiba diambil kan? Karena berdasarkan cerita yang satu, tiba-tiba langsung bergerak kan? Langsung diamankan mana handphone. Di situ ada videonya. Tadi Abah siapa namanya tadi tuh? Kopi Pahit tuh sudah dapat tuh videonya. Aku suka begini. Dan itulah yang saya dorongkan kepada teman-teman itu. Jangan membuat sesuatu yang sebenarnya prosedurnya itu seperti itu, jangan dibuat sulit. Gak usah dibuka itu, ini suruh buka aja sendiri sama orang itu. Kan ada orangnya semua kan, HP-nya jadi amankan, satu-satu dipanggil, buka handphonemu, tunjukkan kepada saya, teng, 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 kan begitu. Asik sekali tuh. Saya suka sekali tuh cara pengungkapannya. Begitu tahu bahwa ini ada di Jakarta, bukan nungguin dia pulang, meluncur ke Jakarta. Yang di Sumedang nggak tahu. Begitu yang di Jakarta dapat siapa-siapa temanmu, mana rumahnya, langsung ditunjukin semua. Teng, 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 teng. Makanya di berita yang lain ada tertulis itu polisi Sumedang mengamankan 15 orang terkait tewasnya Handini. Nah, dari handphonenya ternyata di antara mereka itu ada yang tidak menghapus. Nah, akhirnya apa? Muncul tuh. Bahkan mungkin ada yang suka ngirim-ngirim kan latah itu. Ada video dikirim, diambil gambarnya, kemudian dikirim ke istrinya lah, ke saudaranya lah, ke temannya lah. Malah jadi konten lagi. Itulah yang terjadi teman-teman. Ini kalau dari sisi IT gimana Bang Ai? Ini ada Bang Sio ya, Bang Sio ya. Halo Bang Sio, selamat malam. Loh, Bang Cio, buka mic-nya, buka mic. Izin nyimak dulu Bang Pak Mister J. Izin nyimak dulu. Loh, tadi tuh permintaan naik bukan untuk nyimak kok. Oh alah bisa. Apa ya Mister J ya? Ini loh dibaca videonya ini ngeri Terkait nggak? ini ya. Iya kalau terkait ini cepat pengungkapannya mungkin penyidiknya. Memang kalau penyidik sih cerdas-cerdas loh, bagus-bagus sepertinya Mister J. Ya. Penyidik Polri ini. Hmm. Kalau saya lihat sih bagus, penyidiknya hebat-hebat ketika nggak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan jadi goblok.
Jadi toglo ya, apa? Toglo, plenger. Aduh, jadi kedok minyon. Jadi plenger ya, apa? Plenger apa sih istilahnya? Kalau istilah Indramayu itu Nggak tahu saya itu, plenger ya, Mis. Hah? saya nggak tahu. Oh, gitu, Mister Z. Tapi kalau Bang Ai tahu Bang Ai. Bang Ai. Banyak kok pengungkapan kasus-kasus pembunuhan ini yang terungkap dengan bagus, banyak, Mister Z. Kalau nggak ada kepentingan sih. Iya kan, Mister Z ya? Izin tanya. Ya. Iya, izin menjawab. Ya. Oke. Sabar dulu Bang Cio. Ini ada Bang Ai. Bang Ai. Bang Ai tadi izin ya? Mister. Nah, Jadi tadi saya pergi dulu sebentar tadi apa? Ada ini Indomaret salah kirim. Kasihan. Takutnya ganti uang nanti. oh, Bang Ai, Iya, kalau Mister. kalau di handphone para tersangka ini kan masih tersangka ya. Kemudian di situ ada gambar-gambar video terkait dengan proses penganiayaan, tempat penganiayaan. Itu kan namanya kadang-kadang kita kita ini latah kan Bang Ai. Mm-mm. Ada orang lagi diinterogasi, direkam gitu kan Bang Ai. Iya, Pas direkam tiba-tiba tangan melayang, ceplak gitu kan akhirnya masuk juga di dalam video itu ya Bang Ai. iya kerekam, iya. Terekam. Kalau mengenai itu, apakah perlu dilakukan digital forensik atau apa, Bang? Sama, Mister. Tetap harus dilakukan digital forensik karena emang evidennya digital nih, Mister. Elektronik. Hmm. Iya, Karena iya, itu iya. udah sesuai dengan ini ya apa ketentuan KUH apa KUHP kan bahwa Hmm. semua digital eviden atau elektronik eviden harus melalui proses digital forensik. Nah, itu Hmm. harus dilakukan oleh ahlinya. Nah, Hmm. nanti tahapannya apa aja, forensiknya apa aja, nah itu tergantung tipe dari device, lalu objek dari bukti yang mau disajikan di pengadilan misalnya. Iya. Bahkan bahkan nih orang-orang yang dijadikan pelaku ini, jangan-jangan gara-gara terekam di dalam video itu, Bang Ai. Salah satunya mungkin ada yang merekam ini, ada dia, ada dia, ada dia. Begitu, Bang Ai. Bisa saya sangat sangat memungkinkan, Mister. Hmm. Ya mungkin untuk awal bisa, Mister, tanpa digital forensik ya, mungkin dilihat dulu dan sebagainya untuk Hmm. reaksi cepat ya. Karena kan Hmm. kita tahu proses digital juga butuh waktu ya, tapi pasca itu harus tetap digital forensik. Karena Oke. tanpa itu tidak akan bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Iya, setidak-tidaknya berbekal dari petunjuk di handphone itu, proses penyidikan jadi terarah ya Bang Ai. Betul. Ya, bukan bukan nanti setelah sidang baru dibuka ya Bang Ai. Nah, itu yang bermasalah itu barang bukti udah di tangan. Lah kok nggak diapa-apain gitu, didiemin gitu loh. Lah apa gunanya disita kalau kayak gitu kan? Menemuin gudang aja. Aduh, hanya kita belum tahu nih siapa sosok yang meninggal dunia ini, kita belum tahu. Mungkin mungkin besok ya, besok atau lusa mungkin ada beritanya ya. Ada beritanya yang kita berharap nih ya teman-teman, kita berharap ini apa yang di teman-teman yang punya teman di Sumedang sana bisa di-share-share ini. Kita berharap penyidik Polres Sumedang betul-betul menjalankan proses penyidikannya itu dengan prosedur. Karena nih dari awal ini sudah senang melihatnya nih. Dari tidak tahu siapa pelakunya menjadi tahu, menjadi melakukan penangkapan dari satu orang ini, nggak langsung berhenti dia. Kamu sama siapa lagi? Kamu sama siapa lagi? Begitu, ya kan? Sehingga mendapatkan 8 orang ini berbeda dengan yang di Pauman Indramayu. Yang ini sama yang ini udah pokoknya ini aja udah bagus, mungkin begitu ya Bang Ai. Iya, Mister. Tapi mungkin ini ya, saran aja buat teman-teman yang di kepolisian yang penyidik atau humas, khususnya humas sebenarnya ini. Ya.
Tadi itu kan Bang Kopi Pahit mengkritik juga itu kan terkait dengan ada angka 700 ribu, apa ini 600 ribu ya? Apakah betul itu jadi penyebab? Nah ini apa namanya teman-teman yang ditugaskan jadi humas, teman-teman polisi yang jadi humas, ada baiknya belajar komunikasi ya. Kalau memang belum firm, mending di taiki aja dulu. Tinggal bilang untuk motif mungkin nanti akan kami informasikan lebih lanjut, masih didalami. Ya gitu kan aman, Mister. Iya, iya, Nggak perlu dibuat cerita pak maksa ada angka segini angka segitu kalau memang belum firm ya sudah nggak seperti Indramayu kan akhirnya berita press release-nya apa dakwaannya apa tuntutannya apa lagi gitu beda iya, lagi iya, betul, 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 betul. ya semoga aja itu betul ya karena kalau memang kan kalau ngelihat ini profilnya FKPPI kalau di FKPPI yang bawah-bawah mungkin uang 600 ribu itu besar. Tapi kalau uang 750 ribu diprofil ke orang semodel seperti misalkan siapa? Haji Sahroni atau Budi yang biasa ngomonginnya ratusan juta, kok kayaknya jadi kere gitu. Ya itu yang Hmm, profilnya nggak fit, akhirnya kita jadi bertanya-tanya gitu. Gitu, iya, Mister. jadi lucu ya gara-garanya gitu ya. Masuk Mm-mm, gara-gara ini ya, yang ini toh, betul. ini. Nah ini kan mungkin komunikasi massa dari Humas Polri, Humas Polres ya kalau ini ya berarti yang ngomong ya, bukan ya. Mas Meras ya. Humas Polres mungkin harus belajar lagi berkomunikasi. Kalau memang belum firm, nggak usah jawab semua pertanyaan wartawan, tapi ya di taiji aja. Misalnya kalau belum tahu ya nanti ini masih didalami. Nanti kalau ada info kita infokan lagi, ya udah selesai gitu kan. Wartawan nggak akan nyerang apa, nggak akan ngejar-ngejar kalau kayak gitu. Iya, perkembangan akan kami sampaikan Oke, selanjutnya gitu ya. betul. Nah, daripada begini, perkara sewa mobil 600 ribu nanti di tengah jalan kira-kira bukan 600 ribu, ternyata sewa lahan 600 juta kan jadi repot ya Nah, nggak? iya kan, tambah lucu lagi nanti kalau ganti pas dakwaan. Hmm, bener 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 bener. Saya juga heran waktu yang di mana tuh, yang di Pauman itu, gara-gara sewa mobil 750, mobilnya rusak, terus nggak dikembaliin, janjiin 100 juta, wah malah membingungkan itu. Iya. Yang aneh lagi, sewa sewa 650 ribu rusak, yang benerinnya 1,5 juta. Lah gak tekor, Mister. Iya 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 iya, betul Ya, juga. akhirnya kan udah jatuh ketimpa tangga, udah bayar mobil sewa, rusak, habis itu benerin. Hmm. Kan beda kalau kita nyewa mobil kan rusak digantiin mobil baru biasa, Mister. Ya ganti, Bayar, Mister. ya ganti mobil lah, masa kayak nggak ada mobil lain aja. Nah, itu kalau sewa mobil yang betul kan begitu biasanya. Hmm. Nah, kalau saya baca tadi ini 600 ribu nggak mau bayar. Kalau nggak mau bayar, ya sebenarnya tinggal barangnya yang ada aja di Sandra, jangan orangnya sampai dipukulin sampai gini ya nggak? Kalau ada, Takutnya takutnya malah korban Iya. yang nagih, bahwa korban nagih 600 ribu, misal oh sewa ruko itu ternyata punya korban gitu, disewakan dia nagih tuh, oh nagih ya, takutnya ya. ini kamu sudah selesai makan. Sudah. Masih kenyat-kenyat tuh. Kalau kalau masih makan jangan dulu ngomong, ntar keselak itu saya yang repot. Ya mumpung Mister J belum tidur, jangan dibalik-balik, takutnya ya, Ya. takutnya korban itu justru dia yang menagih hutang. Misal ternyata ruko itu punya dia gitu. Nah, kenapa dibawa ke ruko? Kenapa dibawa ke sekretariat itu? Oke. Ya, makanya saya tanya tadi sama Abah, ini kira-kira Subang ini jauh nggak dari Bandung? Karena kan rencana saya ke Sumedang, Bandung. Hmm. bukan Subang, Enggak, Sumedang, Mister. iya Sumedang ini jauh nggak dari Bandung? Lebih Karena dekat dari saya itu, Bogor kayaknya. Hah? Lebih dekat dari Bogor. Masa iya? Iya, satu. Jadi kalau dari Bogor naik kereta sekali lagi ke Sumedang. Kalau nggak salah gitu. Enggak lah, dekat dari Bandung. Oh, iya dekat dari Bandung ya? Terus Iya, apa? Pernah Bandung jalan-jalan belum? 2 jam. Lupa saya. Masih tetangga Indramayu nggak dia, Sumedang?
Oh enggak, ke Enggak, selatan ini. enggak beda arah Ya, ini. Beda arah. jauh, Indramayu jauh. Indramayu Pantura. Indramayu kan Pantura. Kan aku pernah tuh pernah pernah tinggal di Soreang. Aku pengen pulang ke Semarang. Terus mobil rental saya itu ngelewatin ada tulisannya itu Sumedang. Begitu, baru aku beli tahu sama peyem, tapi Puan, Mister. nggak pakai puan, peyem aja. Ya, kalau dekat itu saya mau ke sana, ingin tahu sebenarnya seperti apa nih kalau berita ini kan saya nggak ini. Tapi lebih sadis ini. Mohon maaf sadisnya nih, orang masih hidup apa namanya sekarat, tangannya diikat, kakinya diikat kawat, masih dipukulin coba. Kalau videonya seperti apa, Kopi Pahit? Sekilas saya video karena memang wajahnya ditutup ya. Kalau saya lihat itu seperti kayak waktu diikat itu masih ada penyanyian. Soalnya belum mati kayaknya itu Mister Ji. Iya, kan matinya di rumah sakit. Iya belum mati. Mati di rumah sakit ya. Di rumah sakit karena dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Namun demikian, itu tadi saya bacakan kan. Namun demikian, Apa yang menemukan terakhir di situ? iya mengembuskan napas terakhir gitu. Ini sadis loh teman-teman, sadis loh. Siapa yang Orang menemukan terakhir itu di garasi itu? ya polisi kan ada telepon toh 110. Hmm. Di ruko itu ada korban kekerasan. Kan ditinggalkan sama orang tuh kan. Kemudian orang sekitar di ruko itu menelpon ke call center 110. Nah, polisi datang, nggak ada orang tuh. Oke. Tapi ada korban itu, makanya dibawalah ke rumah sakit. Mungkin bagi tim ya, yang satu itu tetap di rumah sakit, yang satu ini mencari siapa orang-orang yang biasa standby di rumah ini. Maka diamankanlah orang-orang itu. Maka tadi ada ini beritanya seperti ini. Nih. Nah, ini pria Bandung tewas disekap di Sumedang. Pria Bandung tewas. Polisi amankan 15 orang. Nah, 15 orang ini kemungkinan ya, ini kan cara kerjanya kan begini. Kemungkinan besar 15 orang itu ditanya-tanya siapa yang membawa orang sakit itu ke sekretariat. Dijawablah siapa tadi namanya DAF. DAF itu ditelusuri nomor handphonenya. Kemungkinan ada di Jakarta, langsunglah itu polisi meluncur ke Jakarta. Begitulah kira-kira. Ini kan awalnya kan mengamankan 15 orang. Ternyata yang terlibat melakukan penganiayaan 8 orang. Iya, karena ini tanggal 10 ya. Kalau yang tadi kan tanggal 11 kan. Iya, makanya beda. Juga, tapi yang kasihan juga itu yang menyediakan tempat itu, yang jaga tempat di situ itu kena juga dia jadinya itu. Ya, setidak-tidaknya kan objek daripada kasus ini adalah penganiayaan. Kalau dia nggak terlibat kan, kalau nggak menganiaya ya, kalau nggak cuman diperiksa sebagai saksi. Memfasilitasi tetap itu kena dia. Nggak ada Pak, Nggak ada ya. nggak ada. Kalau kasus yang begini tuh nggak ada. Kecuali kalau prostitusi ya itu kena. Kalau yang kasus penganiayaan pasti objeknya adalah